Hukum nun sukun dan tanwin adalah materi yang ada di dalam salah satu materi kita, dan karena materi makhrijul huruf tentunya tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa disampaikan ketika jumlah peserta banyak begitu. Jadi insya Allah materi makhrijul huruf nanti akan disampaikan lebih detail di halaqah masing-masing, sekaligus latihannya, sekaligus pantauannya oleh mentor masing-masing. Dan kita hari ini agak lompat sedikit untuk materi nun sukun dan tanwin. Di dalam materi tajwid, di dalam pembelajaran tajwid, maka nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama disebut dengan idhar halqi, kemudian yang kedua dinamakan dengan idgham, kemudian yang ketiga dinamakan dengan iklab, dan yang keempat dinamakan dengan ikhfa hakiki. Saya ulang, dalam kaidah tajwid hukum nun sukun terbagi menjadi 4. Yang pertama disebut dengan idhar, atau lebih lengkapnya idhar halqi, kemudian yang kedua disebut dengan idgham, yang ketiga disebut dengan iklab, dan yang keempat disebut dengan ikhfa hakiki. Insya Allah materi ini bagi teman-teman, bagi ustadz dan ustadzah, bukan materi yang asing begitu ya. Bukan materi yang asing karena hampir semua sudah paham dengan materi ini, sudah pernah dengar, dan bahkan sudah mengajarkan. Cuman ini kita akan coba ulang secara ringkas, barangkali nanti ada beberapa poin yang perlu ditekankan, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membaca hukum ini dengan benar. Itu yang lebih penting gitu ya. Tapi bagi para pengajar tentunya teori sangat dibutuhkan. Bagaimana kita bisa paham apa sih kaidah idhar halqi itu, apa pengertiannya, dan lain sebagainya. Itu penting untuk kita ketahui. Baik, kita akan masuk ke yang pertama. Kita akan masuk ke idhar halqi. Apa itu idhar halqi? Sinyalnya agak kacau dengan gara-gara hujan. Teman-teman bisa, yang sudah punya bukunya, buku seperti ini, bisa dibuka di materi kita. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa interaksi untuk pembelajaran, karena sudah pegang buku, latihannya bisa dibaca di buku masing-masing. Hal ini ada di halaman 44 di buku panduan. Teman-teman bisa siapkan dulu, nanti barangkali dibutuhkan untuk latihan, karena yang ada di slide saya agak berbeda dengan yang ada di dalam buku. Baik, kita masuk yang pertama, pengertian. Idhar menurut bahasa adalah jelas. Jadi menurut bahasa istilah idhar diartikan dengan jelas. Kemudian halq atau halqi adalah tenggorokan. Jadi idhar jelas, halqi tenggorokan. Apa maksudnya?
Kalau kita gabungkan idhar halqi berarti membaca jelas huruf-huruf yang ada di dalam tenggorokan kita. Kalau menurut istilah, teman-teman perhatikan di sini, kalau menurut istilah idhar, adalah ikhraju kulli harfin, mengeluarkan setiap huruf min makhrajihi, dari tempat keluarnya, min ghairi ziyadati fi gunnah, dengan tanpa gunnah. Jadi mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya min ghairi ziyadati fi gunnah, dengan tanpa menambah gunnah fil harfi mudhar, pada huruf-huruf yang diidharkan. Jadi secara istilah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya tanpa ada tambahan gunnah pada huruf-huruf yang diidharkan. Itu pengertian lengkap dari idhar halqi. Ini jadi penting untuk kita paham kaidah, kemudian kita bisa mengucapkan dengan benar. Jadi ketika kita ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang harus kita perhatikan benar adalah yang pertama, pada pengertian ini teman-teman, mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya. Jadi kita harus mengeluarkan huruf-huruf yang diidharkan dari tempat aslinya. Mungkin sambil kita interaksi, mungkin bisa dijawab di kolom chat barangkali. Kalau kita melihat definisi ini teman-teman, maka apa sih sebenarnya huruf yang diidharkan itu? Enggak, bisa teman-teman jawab di kolom chat barangkali, atau bisa dijawab dengan langsung, boleh. Kalau kita melihat pengertian ini, jadi saya ulang pengertiannya. Idhar adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya, dari makhrajnya, tanpa ada tambahan gunnah pada huruf-huruf yang diidharkan. Nah, di sini ada sebuah hal yang harus kita dudukkan dulu. Apa sih sebenarnya huruf yang diidharkan? Huruf yang diidharkan dalam definisi itu apa sih? Enggak, teman-teman bisa barangkali bisa jawab, bisa lewat langsung atau bisa lewat chat lah, boleh, monggo. Silahkan, bagi yang mau menjawab. Huruf yang dibaca jelas. Ya, itu kan kaidahnya. Kita baru bertanya, apa sih huruf yang diidharkan? Yang diidharkan itu hurufnya apa? Apakah alif, ba, ta, atau yang lain? Ini jadi penting. Enggak. Barangkali bisa meraba-raba. Apa sih hurufnya? Ini jadi penting. Karena kita definisi ini enggak kita dudukkan dengan benar, maka bisa jadi kita nanti salah dalam membaca. Apa sih huruf yang diidharkan itu? Hurufnya apa maksudnya gitu? Hurufnya apa yang diidharkan? Apakah alif, kemudian ha? Ya, monggo untuk sementara, kalau tidak begitu penting, saya sudah coba unmute di sini, tapi ternyata nggak berhasil. Nah, ada mungkin dia lebih efektif. Jadi teman-teman, ada yang jawab alif, ha, kemudian ain, goin, seterusnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat definisi ini, huruf yang diidharkan adalah huruf nun, karena kita sedang membahas nun sukun dan tanwin. Jadi yang dimaksud huruf yang diidharkan adalah huruf nun. Jadi ketika kita melihat definisi ini, kalau kita lengkapkan definisinya, maka yang dimaksud dengan idhar adalah mengeluarkan huruf nun dari tempat keluarnya tanpa ada tambahan gunnah
Jadi kalau kita bisa format dengan format yang lain seperti itu. Jadi mengeluarkan huruf nun dari tempat keluarnya dengan tanpa tambahan guna. Simpelnya seperti itu. Nah, artinya teman-teman, kalau kita belajar tentang idhar, maka kita harus tahu tempat keluar huruf nun itu di mana sih. Walaupun kemarin barangkali ada yang sudah sampai di sana, huruf nun dikeluarkan dengan menyentuhkan ujung lidah kita pada langit-langit bagian depan. Itu tempat huruf keluarnya huruf nun. Jadi kalau kita membaca idhar, maka kita harus membaca huruf nun tidak boleh kemana-mana. Huruf nun harus di ujung lidah menyentuh pada langit-langit bagian depan. Itu pengertiannya. Kemudian kaidah tajwidnya bagaimana sih huruf idhar? Nih, yang dimaksud dengan huruf yang diidharkan adalah huruf nun, sukun, dan tanwin. Sudah saya sampaikan. Kemudian huruf idhar ada 6, ada hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha. Jadi itu. Lalu bagaimana sih kaidahnya huruf nun ketika harus dibaca dengan tanpa gunah pada tempatnya yang biasa kita hafal begitu nggih. Ketika kita belajar atau mengajar, ketika menyebutkan idhar biasanya seperti ini. Apa sih yang dimaksud dengan idhar? Apabila ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha. Biasanya seperti itu nggih kalau kita ngajar. Nah, sebenarnya yang pas itu bukan definisi, tapi itu adalah kaidah tajwid. Kalau ada yang menanyakan apa sih definisi idhar, maka kita harus jawab idhar adalah mengucapkan huruf dari tempat keluarnya tanpa ada tambahan guna. Lalu tadi yang saya sampaikan lebih spesifik. Kalau dimaksud dengan idhar halqi adalah mengucapkan nun sukun dan tanwin dari tempat keluarnya tanpa ada tambahan guna. Secara pengertian. Kalau secara kaidah tajwid baru bisa masuk. Bagaimana sih kaidah tajwid dari bacaan idhar? Maka kita jawab, bacaan idhar kaidah tajwidnya adalah ketika ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf-huruf idhar yang ada 6. Bentar ya. Ya sudah, bentar. Ya sudah semua, sudah off semua. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Jadi itu nggih, kita harus membedakan apa definisi, apa kaidah tajwid. Kita harus bisa membedakan itu. Yang dimaksud dengan definisi adalah tadi yang di awal kita sampaikan. Kalau kaidah tajwid, maka yang biasa kita ajarkan apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idhar, itu kaidah tajwid. Baik, ini contohnya kaidah tajwid apabila ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf-huruf 6 huruf idhar yang semua ada di dalam huruf tenggorokan. Ini contohnya, mungkin hitung ya, ada nun ketemu dengan huruf alif di bacaan yan auna, kemudian ketemu dengan hamzah ainin amiyatin, kemudian ada man amana. Jadi insya Allah gampang sih untuk huruf idhar ketika kita sudah hafal makhraj al-halq, maka setiap ada nun sukun ketemu dengan huruf-huruf al-halq, maka kita baca dengan jelas. Cuman yang sering jadi masalah adalah ketika membaca idhar, maka kita sering karena supaya tidak terjadi gunah, maka justru kita
jeda membacanya gitu nih. Ada yang baca dengan gini, yan auna, karena dia agar tidak terbaca dengan guna, maka dia dijeda. Yan auna, itu nggak boleh, harus dibaca dalam satu utuh. Yan auna, kesalahan yang pertama, dijeda. Kemudian kesalahan yang kedua yang sering terjadi ketika membaca huruf-huruf idhar adalah ada suara qalqalah. Ada suara qalqalah di huruf nun yang sering terjadi. Jadi kita sering temukan membaca idhar dengan begini. Yan auna, ainin aniyatin, seperti itu. Jadi ada tambahan qalqalah di huruf nun. Itu kesalahan yang kedua yang sering terjadi. Kesalahan yang fatal biasanya ditambah guna. Misalkan yan auna, itu salah fatal jelasnya. Baik, barangkali itu penjelasan singkat tentang idhar. Ada yang mau share, ada yang mau latihan, dipersilahkan. Walaupun ini cuacanya hujan, jadi beberapa kayaknya tidak bisa merespon dengan bagus untuk materinya. Insya Allah nanti kita record, barangkali bisa disimak ulang untuk materinya. Baik, itu monggo silahkan dibuka bukunya di halaman 44. Sudah kita siapkan latihannya. Barangkali ada satu atau dua yang ingin setoran latihan, dipersilahkan. Jadi yang kondusif tempatnya gitu nih. Karena lumayan jelas hujannya, tempat saya juga agak nggak kedengeran gitu. Monggo, kalau ada yang mau setoran sebelum kita masuk di materi yang lain, atau ada yang kurang jelas, barangkali silakan. Gimana teman-teman? Ada yang mau setoran latihan? Baik, sudah cukup nggih? Ini ada beberapa latihan yang sudah saya siapkan, misalkan agak berbeda dengan yang ada di buku. Saya akan contohkan untuk membaca bacaan idhar pada latihan-latihan ini. Untuk yang pertama, ketika ketemu dengan huruf hamzah, di sini kita baca dengan man to, kitabun anzalnahu, kemudian yanhauna, huruf itu enggak masuk nih. Kemudian man hattallah, azizun hakimun, kemudian wal munkhonifatu, latifun khabirun, wal an'ama wasi'un alimun, min ghislinin qaulan ghaira, dan seterusnya. Jadi intinya ketika membaca idhar, kita nggak boleh ada dengung sedikit pun, nggak boleh ada gunah sedikit pun, tapi juga tidak kita jeda suara kita, dan tidak ada suara qalqalah dari huruf nun. Halaman 44.
Di buku latihan, kalau mau ada yang mau setoran, di buku latihan kita halaman 44 sudah kita siapkan latihannya. Ini nggih. Monggo. Mohon kerjasamanya bagi yang tidak mau setoran untuk bisa di off-kan dulu mic-nya. Bagi yang mau setoran dipersilakan. Enggak? Jadi yang mau setoran silahkan. Pak Har, yang disetorkan itu yang di buku apa yang ada di screen? Di buku HP? aja, Bu. Di buku aja. Di buku aja. Di kotak-kotak ya? Ya. Itu kan ada 4 kotak. Apakah saja atau semuanya? Secukupnya. Semuanya boleh, kalau hanya secukupnya aja lah. Enggak, Bu. Atau 2 baris nggak apa-apa, 2 kotak. Ya, Pak ya. Ya, enggak, silahkan. Mencoba ya, Pak ya. Iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Yan auna minhum an'amta tanhituna. Coba ulang sekali lagi, Bu. Apa? Ulang yang bagian ujung tadi. Yang mana? Yang mana? Yang bagian ujung. Tanhituna. Tanhituna. Sekali lagi, Bu. Kayaknya ada yang kurang pas gitu. Tanhituna. Ya. Tempatkan huruf nun pada tempatnya. Jangan dikemana-manakan sehingga nggak muncul kol-kolah walaupun sedikit pun. Tanhituna, bukan tan. Jadi ada sedikit sekali. Coba sekali lagi. Tanhituna. Ya, seperti itu, Bu. Enggak, mungkin tadi buru-buru. Yuk, satu baris lagi. Fasayuduna. Ulang ya, Pak. Ya. Fasayuduna. Wal munqaniqatu. Man amana. Man hajara. Ya. Ya, insyaallah bagus. Monggo ada lagi? Mungkin 1 2 lagi. Jadi kuncinya adalah jangan sampai ada suara qalqalah di huruf nun. Bagaimana itu? Kita tempatkan nun pada tempat aslinya, jangan kemana-mana. Jangan digeser, jangan diturunkan. Misalkan di bacaan ini man. Jadi man amana. Turun sedikit pasti dia ada muncul qalqalah. Man. Jadi pertahankan man amana min ahlil kitabi dan seterusnya. Monggo. Saya buka satu lagi barangkali ada yang mau setoran. Masih ada yang nyala. Ya, sudah berulang kali saya mute, tapi masih nyala terus. Oke, baik, kita lanjut teman-teman. Untuk idhar insya Allah gampang, tinggal kita mengontrol jangan sampai tergunakan, jangan sampai didengungkan, dan jangan sampai ada qalqalah di dalam huruf nun. Ini contoh di dalam Al-Quran.
Insya Allah latihan nanti bisa diperdalam di halaman masing-masing. Baik, kita masuk ke hukum yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin yang disebut dengan idgham. Ada di halaman sebelahnya, halaman 45. Apa sih idgham itu? Idgham menurut bahasa artinya memasukkan. Jadi idgham menurut bahasa artinya memasukkan. Dan pembahasan idgham, pembahasan memasukkan ini di dalam tajwid tidak hanya pada nun sukun dan tanwin. Ada beberapa idgham yang lain. Ada idgham mutaqariban, ada idgham mutajanisen, dan seterusnya. Tapi hari ini kita akan bahas yang di nun sukun dulu. Karena idgham sendiri terbagi menjadi sekian banyak pembagian. Ada idgham kamil, ada idgham naqis, dan seterusnya. Tapi kita akan fokus di nun sukun dan tanwin aja. Yang lain nanti mungkin kalau kita ada waktu kita bisa bahas untuk idgham-idgham yang lain. Jadi idgham secara umum artinya memasukkan. Kemudian secara istilah, apa sih yang dimaksud dengan idgham? Secara istilah, idgham artinya menggabungkan dua huruf yang sukun dengan huruf yang berharokat. Jadi idgham itu sebenarnya pertemuan antara dua huruf, yang satu sukun, yang satu berharokat. Jadi ketika ada dua huruf hijaiyah, satu sukun, kemudian satu berharokat, dia bertemu atau depan belakang begitu, maka itu bisa dibaca dengan idgham asalkan memenuhi syarat-syarat untuk terjadinya idgham. Jadi saya ulang, idgham artinya menggabungkan dua huruf yang sukun dengan huruf yang berharokat sehingga keduanya menjadi satu huruf yang bertasdid. Jadi digabungkan dua huruf, yang satu berharokat, yang satu sukun, digabungkan jadi satu, sehingga seolah-olah. Jadi seolah-olah. Kenapa disebut dengan seolah-olah? Karena yang diidghamkan adalah cara membacanya. Kalau tulisannya nggak bisa digabungkan. Jadi seolah-olah seperti huruf yang bertasdid pada huruf yang kedua. Yang depan hilang, kemudian masuk ke huruf yang di belakangnya. Dan makhraj keduanya diucapkan secara bersamaan. Jadi makhraj keduanya diucapkan secara bersamaan. Padahal kalau kita nanti kita bahas lebih detail, dua huruf itu makhrajnya berbeda. Gitu nih. Sementara kita tahan dulu, kemudian kita akan masuk di idgham, jenis idgham. Kalau dalam nun sukun dan tanwin, maka kita hanya temukan dua jenis idgham. Ada idgham bi gunah, ada idgham bila gunah. Apa sih yang dimaksud dengan idgham bi gunah? Idgham bi gunah adalah memasukkan atau menggabungkan dua huruf, memasukkan huruf yang sukun ke huruf yang berharokat dengan ada gunah, ada dengung. Kemudian kalau idgham bila gunah, memasukkan huruf yang sukun ke huruf yang berharokat dengan tanpa tambahan gunah. Kaidah tajwidnya kalau idgham bi gunah, karena kita bicara nun sukun dan tanwin, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf, ada ya, nun, mim, dan waw, maka dia dibaca dimasukkan dengan tambahan gunah atau dengung. Jadi nunnya dimasukkan ke huruf salah satu itu, ada ya, nun, mim, dan waw dengan ditambah gunah. Kalau idgham bi gunah. Kalau idgham bila gunah, ketika kaidah tajwidnya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari dua huruf, ada lam, ada ra, maka dia dibaca dengan dimasukkan nunnya hilang, berubah menjadi dimasukkan, dileburkan menjadi ke huruf lam dan ra, tapi catatannya tanpa ditambah gunah.
Jadi kalau kita gabungkan, maka nun sukun atau tanwin bisa idgham ketika bertemu dengan 6 huruf. Ada ya, nun, mim, waw, kemudian lam, dan ra. 6 huruf itu ketika bertemu dengan nun sukun atau tanwin, maka nun sukun atau tanwinnya diidghamkan ke huruf-huruf itu. Cuman terbagi menjadi dua, ada yang biguna, ada yang bila guna. Insya Allah ini materi gampang, materi bisa atau sering di kita family kita dengar. Nanti bisa sebagai bahan referensi. Jadi tadi sudah saya sampaikan idgham bila guna. Idgham bi guna adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf. Ada 4 huruf, ya, nun, mim, dan waw. Itu disebut dengan idgham bi guna. Contohnya ini ada bacaan waman yuti'illaha. Waman yuti'illaha. Kita lihat di sana ada nun sukun kemudian bertemu dengan huruf ya. Ketika ini seperti ini, maka kita baca dengan wa may yuti'illaha, wa may yuti'illaha. Nunnya hilang, masuk ke huruf ya, kemudian ya-nya ditahan, tambah dengan gunah. Gunah adalah suara yang mengalir ke hidung. Jadi guna adalah suara yang mengalir ke hidung. Jadi ketika kita membaca wa may, itu suaranya dialirkan ke rongga hidung. Jadi masuk ke dalam rongga hidung kita, jadi bacaan guna. Jadi kalau kita membaca wa may yuti'illah saat kita idgham, maka sebenarnya rongga hidung kita itu ada suara bunyinya. Maka kalau kita mau cek wa may, ketika kita tutup atau kita pites hidung kita, maka suaranya akan hilang suara gunanya. Wa may yuti'illaha, gitu. Kemudian ada nun sukun, contoh lagi ketemu dengan huruf nun. Nun ketemu huruf nun. Lan nadkhulaha, dibaca dengan seperti itu. Kemudian ada contoh ketika ketemu dengan huruf mim. Mim ma'in dafiq. Mim ma'in dafiq. Contoh-contoh dari bacaan idgham bi guna. Insyaallah materi nggak sulit kalau masih idgham tentunya. Cuman yang harus kita hati-hati adalah ketika ini yang waw belum ada contohnya. Kita harus harus bisa membedakan ketika nun sukun ketemu dengan huruf ya seperti ini. Kita membacanya wa may yuti'illaha, kita harus bisa membedakan dengan ya tasdid. Kalau ya tasdid, dia tidak boleh digunakan. Misalkan di bacaan surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, itu nggak boleh dibaca dengan iya, tidak boleh ditambah dengan guna, karena dia bukan idgham. Maksud juga ketika wawu tasdid. Jadi ada perbedaan mendasar sebenarnya antara nun sukun ketemu dengan ya dan nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf waw. Gitu. Kita masuk ke yang berikutnya. Latihan-latihan. Ketika ketemu dengan huruf ya, ketika ketemu dengan huruf waw dan seterusnya. Baik, mungkin ada catatan kecil di dalam pengucapan huruf idgham. Di sana ada catatannya, jangan lupa dipanjangkan bacaan idghamnya. Jadi jangan terburu-buru. Jadi kadang penyakit kita ketika baca Quran,
kita sering terburu-buru. Jadi idghamnya hanya sekedar dimasukkan wujuhu yauma idin gitu ya, wujuhu yauma idin, atau amsajin nabtalihi. Jadi tidak ditahan, hanya sekedar dimasukkan wujuhu yauma idin. Nah, kadang seperti itu. Itu enggak pas karena di sana harus kita tambahkan dengan idgham bi guna kalau ketemu dengan guna.